Nah, pertanyaannya Mas Budi itu memang menggelitik ya. Nanti dianggapnya saya minta ulas asih kepada orang atau selalu meminta-minta, padahal saya sudah mengatakan bahwa ini adalah ibarat saya mencari jago dan lalu jagonya itu liring galih apa jago Wito Terong. Kalau Wito Terong kan nggak bisa tarung, bisanya nguber-uber babon. Kalau boleh saya ngomong sekarang, sekali lagi, kalau boleh saya ngomong sekarang, orang yang akan melakukan peribadatan atau spiritual yang sangat berat di muka bumi Nusantara kemungkinan adalah saya. Dan jika ada yang menandingi atau ada yang menyerupai atau ada yang mengaku selain saya, Mbak, tunjukkan satu kata saya yang membandingkan, yang sebanding dengan kata Om Wilahing Jati Nuhoni Hajat-hajate leluhur Nusantara. Yang jelas nanti saya bersama orang-orang yang mau menguncurkan dana lah secara itu. Ada 2 orang yang telah saya baiat saranunya untuk kesanggupan, dan ini saya akan cukup. Nanti mungkin ditopang dengan orang-orang seperti Mas Budi ya, hanya cukup, kalau lebih nggak mungkin. Sedangkan mohon maaf, kalau Mas Budi gerakan sosial saya, gerakan sosial loh ya, sehari 1 juta habis nggak? Ya lebih, Mbah. Nah ya, gerakan sosial saya. Namun mungkinkah saya akan sambat seperti ini? Tapi dilalah karena keyakinan saya cukup. Namun 2 orang ini yang saya akan menjadi wadah. Namun kalau saya mengatakan ya, ngibadai para kiai kaji, mohon maaf ya, ngibadai para kiai kaji juru kunci plus dukun kudu amput-ampute karo ibadah ini kan nggak sopan saya, ya kan? Namun sesungguhnya peribadatan ini adalah peribadatan di atas Gus, Ustadz, Kiai, juru kunci plus dukun, 1.500 kaki di atas itu loh. Ngitung pawelinging kaki Sabtu palon pamongno swantara, tapi ulo salam yo atur bagyo wis Nusantara. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Mbah, saya itu membaca di berbagai macam literasi dari sejarah Nusantara ini. Dulu itu sebelum Majapahit berdiri ataupun kerajaan yang sesudahnya kayak Majapahit sendiri itu dikisahkan raja yang pertama itu kan seksama dengan Brahmananya, Mbak. Jadi untuk menurunkan wahyu ke Prabon dahulu. Lah, Brahmana tersebut dalam melakoni tapa beratanya itu kan harus dengan persiapan dan kesiapan, Mbak. Layaknya Mbak yang sekarang ini harus mempersiapkan pertapan ini itu dan lain sebagainya. Mungkin di zaman itu para kesatria itu dengan kerelaan hatinya, Mbak, nyengkuyung atau bersama dengan seksama Brahmana itu dalam melakoni tapa beratanya. Sementara Mbak sendiri, sepemahaman saya dan sepengetahuan saya itu, sebelum melakoni tapa berata itu justru seolah-olah itu sendiri dalam mempersiapkan tempat pertapaan dan lain sebagainya. Juga bahkan harus meninggalkan keluarga. Walaupun sudah ada mungkin beberapa orang yang bersimpati kepada Mbak. Yang menjadi pertanyaan dalam hati saya, itu kan tidak murah, Mbak, dalam melakon dan lelaku tapa beratane, Mbak. Terus saya itu kepengen
dapat pedaran baik, biar saya itu totalitas dalam mendukung lelaku tapa beratane baik. Semampu dan sebisa asa saya. Intinya itu baik bisa menjelaskan yang biar bisa memotivasi diri saya dan juga para subscriber juga penggemar atau fani baik atau yang tresna dengan baik. Ngaten. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Oh, ngulahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ini uluk salam saya ucapkan terlebih dahulu untuk sampai lupa ya. Nggih. Karena ini untuk salam untuk jagat raya dan untuk Nusantara, walaupun untuk sementara ini belum bisa diterima secara kafah, secara utuh, secara keseluruhan yang saya maksud. Namun tetap saya lantunkan. Pertanyaannya Mas Budi itu memang menggelitik ya. Nanti dianggapnya saya minta ulas asih kepada orang atau selalu meminta-minta, padahal saya sudah mengatakan bahwa ini adalah ibarat saya mencari jago dan lalu jagonya itu liring galih apa jago Wito Terong. Kalau Wito Terong kan nggak bisa tarung, bisanya nguber-nguber babon. Dan terus arah pertanyaannya adalah peribadatan untuk perubahan zaman. Ya kan? Nah, atau spiritual untuk perubahan zaman. Nah, judulnya ini adalah spiritual Brahmana untuk perubahan zaman itu adalah bukan peribadatan biasa. Bukan peribadatan biasa-biasa saja yang orang banyak itu pada melakoni geruduk ke tempat ibadat, nanti terus dipuji, wah itu kiainya bagus, kiainya yang dipuji. Lalu, wah itu si Suta, si Naya rajin kalau mohon maaf ya, kalau Jumatan mungkin atau kalau ke gereja atau ke wihara. Nah ini kan ibadah yang biasa-biasa saja. Nah untuk tahap perubahan zaman, tentunya peribadatannya itu sangat lain dari yang lain dan sangat berat. Seperti yang Mas Budi katakan itu adalah Arya Wiraraja bertapa untuk mewujudkan zaman yang baru setelah runtuhnya Singosari, Jayakatwang itu sebagai pajang, kalau istilah sebagai pajangan saja, lalu timbullah Raden Wijaya. Lah ini kalau boleh saya ngomong sekarang, sekali lagi, kalau boleh saya ngomong sekarang, orang yang akan melakukan peribadatan atau spiritual yang sangat berat di muka bumi Nusantara kemungkinan adalah saya. Dan jika ada yang menandingi, atau ada yang menyerupai, atau ada yang mengaku selain saya, Mbak, tunjukkan satu kata saya yang membandingkan, yang sebanding dengan kata Om Wilahing Jati Nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara. Sekali lagi ya, orang di bumi Nusantara ini yang akan melakoni spiritual yang paling berat untuk perubahan zaman kemungkinan adalah saya. Namun kalau ada seseorang, umpamanya tim spiritual dari A, B, C, D, mengaku yang akan sebanding, tolong berikan kalimat yang sebanding seperti kalimat diantaranya kalimat yang Om Wilahing Jati Nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara. Ya kan? Saya boleh dong mengatakannya demikian. Karena kalau orang diakui ini berat, tapi kalau orang yang mengaku ini banyak. Sekali lagi, orang diakui ini berat syarat rukunnya. Namun kalau orang yang mengaku saking mudahnya, saya mengaku umpamanya titisan Ken Arok umpamanya, saya mengaku titisan Brawijaya umpamanya, saya mengaku titisan Wisnu umpamanya, ini saking mudahnya. Bebasan orang yang telanjang di jalan-jalan atau kaum majnun atau kaum sakit ingatan saja boleh dong. Banyak kan itu yang di channel-channel itu kan banyak mengaku titisan A, titisan B, titisan C kan banyak. Namun diakui atau tidak tergantung kepada olah keridaning diri pribadi. Nah, olah keridaning diri pribadi semestinya kalau sesuai di tanah Jawa ini ada dua, antara satria dan brahmana. Nah, ketika ini tidak saling menopang, niscaya ini salah satu akan merasa sangat berat. Nah, rata-rata yang saya jumpai
Ini orang menunggu, menerima bersih. Ibaratnya akan memiliki rumah, ya rumah ini adalah wahyu atau kedaton. Itu tidak mau mengeluarkan dana. Andai kata perumnas saja itu kan harus mencicil. Harus ada persyaratan khusus tertentu, umpamanya DP dan sebagainya, lalu per bulannya sekian. Yang konsisten ini sangat jarang, tapi ya ada. Jarang kan berarti ada. Di antaranya ada beberapa yang konsisten, yang sangat konsisten. Saya tidak akan menyebut namanya, tapi ada 2 sangat konsisten ke saya. Ya, ada 2 atau bahkan 3 lah. Namun yang sangat konsisten dan kemarin sudah kami pertemukan ini ada 2. Sanggupkah kamu menjadi wadah? Saya yang mengatakan, sanggupkah kamu? Nah, semestinya tanggap Ing Sasmito. Apa yang harus mereka lakukan untuk saya dan apa yang harus saya lakukan untuk dia. Ya, sekali lagi, apa yang harus mereka lakukan untuk saya dan apa yang harus saya lakukan untuk dia. Dia dalam arti adalah wadah. Ya. Lalu saya dalam arti adalah penerima. Dan saya menyerahkan kepada wadah itu, menempatkan kepada wadah itu yang saya maksud. Nah, inilah yang masih sangat sulit. Rata-rata biasanya malah menduga-duga, Mas. Nah, kalau saya mengatakan, janganlah engkau menduga-duga kepada sesama. Jangankan menduga yang jelek. Menduga yang baik pun seyogyanya jangan. Karena apa? Sebaik-baik manusia itu ada buruknya. Seburuk-buruk manusia itu ada baiknya. Nah, ini adalah pelaksanakan peribadatan yang sangat tidak mudah dan tidak murah. Ya. Namun, rata-rata itu ngemoy. Dan rata-rata menanti. Apalagi kalau sudah disertai pengakuan. Saya sudah sampai ke umpamanya ya, gunung sana, saya sudah sampai begini lah. Ini adalah pengakuan. Nah, maksud kami, yang pengakuan ini adalah sangat banyak, namun yang diakui lah. Saya mengerucut, maksud kami adalah kepada yang diakui. Apabila mengaku, tapi tidak mau melakoni ini, niscaya engkau semua tidak akan diakui untuk selama-lamanya. Ya, sekali lagi. Karena tanpa wahyu tidak mungkin akan terwujud tatanan dunia baru. Sekali lagi. Tanpa wahyu panyampurnaning wahyu akhir zaman ini niscaya tidak akan mungkin timbul tatanan dunia baru. Jadi kali ini saya mengatakan peribadatan ini bukan peribadatan yang biasa. Semestinya para kesatria itu sayek sekokapti. Namun saya meyakini bahwa ini ada ya, dan sudah dan sedang, dan mungkin walaupun ibarat buntemetes itu akan ada untuk saya sampai kepada ke sana. Dan yang lebih saya memperhatikan kepada diri saya, jangan sampai saya gagal dalam melakoni di tahun 2025 ini. Karena manakala nanti lebih dari itu, niscaya kita semua sudah gagal menjadi manusia. Sekali lagi, gagal menjadi manusia, atau ibaratnya kita itu gagal dalam peribadatan sebagai manusia. Tidak mungkin akan sampai ke kasampurnan. Sebab dalam bahasa Jawa nggak ada istilah surga neraka, Mas Sudi. Surga itu hanya, mohon maaf ya, kalau di Jawa cerita surga dan di cerita neraka ini ditertawakan aslinya. Makanya mana ada yang tanpa promosi, terus tanpa iming-iming, mereka itu akan laku ibaratnya. Sebab ini adalah pantangan bagi orang Jawa, ini adalah pantangan mengiming-imingi atau mengamang-amangi, menakut-nakuti, atau memberikan iming-iming lah. Iming-iming itu apa iming-iming? Ya iming-iming agar tertarik, promosi lah taruhlah. Ini nggak berlaku. Di hari akhir itu sopo temen bakal tinemu, sopo nandur bakal ngunduh. Intinya kan kita berbuat kebaikan, kebajikan untuk sampai kepada kesampurnan. Tidak lalu kita berbuat, umpamanya kan ada yang mengatakan kalau saya membuat masjid umpamanya ini nanti pahalanya akan mengalir karena ini jariah. Lah ini kan berandai-andai. Namun kasus nyatanya sekarang orang yang membangun masjid, masjidnya dikunci, sementara tidak bermanfaat. Lah di alam kubur apa yang dinanti? Sebab takmirnya telah mengatur. Nah, yang penting ikhlas saja, terserah. Takmir itu akan memonopoli, berarti takmir itu yang keliru umpamanya seperti itu. Mana ada sekarang tempat ibadat yang berfungsi seperti sebagaimana mestinya ya, yang diharapkan, yang saya maksud. Lah ini jadi intinya saya mengatakan Mas Budi,
peribadatan untuk perubahan zaman itu bukan peribadatan yang biasa-biasa, namun peribadatan yang luar biasa, termasuk laku lampah spiritualnya itu maha dahsyat dan luar biasa. Begitu. Oke, Mbak. Begini, Mbak. Tadi jenengan sudah menjelaskan panjang lebar, tapi ada yang belum terjawab kalau menurut saya. Mbak ini kan apa namanya, dalam mempersiapkan laku tapa berata ini kan harus memikirkan semuanya, dari pertapan, dari kesiapan-kesiapan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sementara Mbah, di Nusantara ini banyak sekali orang yang apa namanya kelebihan materi. Ada yang mempunyai bis 1000, ada yang mempunyai perusahaan banyak. Kok seolah tidak ada yang tergerak hatinya, Mbah. Apakah itu nanti akan berujung dengan penyesalan setelah Mbah melakukan tapa berata karena ada berbagai macam fenomena yang terjadi nantinya, atau memang sekarang mereka itu masih menunggu-nunggu atau seperti apa, Mbah? Begini Mas Budi, saya kan nggak kewes ya untuk mengatakan mohon maaf ya. Nanti dianggapan meminta-minta, artinya saya itu bukan berarti tidak terjawab, namun saya menghindari jawaban saya yang kasar. Lah karena saya dikatakan seperti itu, saya kemungkinan akan ada sedikit celoteh kata kasar ya. Kata kasar ya mohon maaf, kalau mereka mungkin akan menjadi tumbalnya Perang Barata-Yudha Jayabinangun atau resonansi alam yang menuju nanti kepada rekonsiliasi. Kan ada resolusi, resonansi, dan rekonsiliasi. Jadi kemungkinan beliau-beliau ini akan menjadi korban atau tumbal dalam Perang Barata-Yudha Jayabinangun ya, atau dalam goro-goro ini. Ya, mohon maaf kalau mereka yang kaya raya ini kan taunya hanya sugih melarat, pinter bodoh. Ya. Lalu surga dan neraka. Kaya dan miskin gitu. Kurang lebih antara seperti itulah. Ini orang yang tidak tercatat dalam, kalau bahasa kami adalah buku kukuban perahu. Ya, buku kukuban perahu adalah perjalanan seluruh umat di muka bumi ini. Tidak tercatat orang-orang yang demikian, artinya hanya tahunya itu ya duniawi. Nyandang bagus, mangan enak, seneng-seneng lah. Saya tidak akan mengkomentari yang lebih jauh ya, karena itu nanti cukup menohok dan menyakitkan. Yang jelas nanti saya bersama orang-orang yang mau mengkuncurkan dana lah secara itu. Ada 2 orang yang telah saya baiat caranunya untuk kesanggupan, dan ini saya akan cukup. Nanti mungkin ditopang dengan orang-orang seperti Mas Budi ya. Hanya cukup, kalau lebih nggak mungkin. Sedangkan mohon maaf, kalau Mas Budi, gerakan sosial saya, gerakan sosial loh ya, sehari 1 juta habis nggak? Ya lebih, Mbah. Nah ya, gerakan sosial saya. Namun lebih. Mungkinkah saya akan sambat seperti ini? Tapi dilalah karena keyakinan saya cukup. Namun 2 orang ini yang saya akan bisa menjadi wadah, itu saya lihat ketulusannya, walaupun belum secara kafah, artinya belum berani spekulasi. Ini loh, secukupnya saya tanggung. Nah, karena apa? Gerakan sosial saya ini kan di luar anggaran beliau. Ya kan? Namun dilalah saya bisa. Namun niscaya untuk yang demikian nanti 2 orang ini andai kata terdesak mungkin akan saya paksa, dan mestinya panjenengan juga cukup tahu kepada orang itu ya. Niscaya panjenengan ada berita acara ke arah itu. Karena kegagalan ini adalah kegagalan semuanya. Janganlah engkau ngarep-ngarep surga. Kalau kata Pak Kiai, janganlah engkau mengarep-ngarep sempurna, leluhurmu akan sampai ke kasampurnan. Bisa sampai taman sunyu kawidaran kalau istilah bahasa kami ya, kalau tidak ini dilaksanakan, karena ini adalah wahyu panyampuraning wahyu ya, wahyu kasampuraning wahyu. Jadi ujung perjalanan suci damar sesongko yang akan bisa mengentaskan seluruh sukma-sukma yang masih ditawang gantungan kalau istilah Jawa ya, atau surga pengerantungan, atau ke surga juga tidak ya, ke bumi juga tidak, artinya di Lintang Panjerino. Lah ini leluhur yang ada di Lintang Panjerino ini yang perlu pertolongan dalam lelampah ini. Ya, kira-kira bapaknya Mas Budi kala masih hidup ya,
itu punya kesalahan yang luar biasa nggak? Jelas punya, Pasti. Pak. Pasti jelas. Kakeknya, Nggih. buyutnya, ya, yang menghina orang, ya, inilah penyempurna dari perjalanan. Namun kalau saya mengatakan, ya, ngibadai para kiai kaji, mohon maaf ya, ngibadai para kiai kaji, juru kunci plus dukun, dudu amput-ampute karo ibadah ini kan nggak sopan saya. Ya kan? Namun sesungguhnya peribadatan ini adalah peribadatan di atas Gus, Ustadz, Kiai, Juru Kunci plus dukun. 1.500 kaki di atas itu. Gitu loh. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya peribadatan untuk perubahan zaman itu adalah bukan peribadatan yang biasa-biasa. Syukur Mas Budi nanti bisa mengikuti ya jejak kami sebagai saksi. Kalau kami adalah goroh dalam berspiritual atau tidak. Saya ingin disaksikan selama 160 hari itu, kalau perlu mohon maaf ya, kan ada nih, ya Jember, santrinya juga banyak, nih, hartanya juga banyak untuk pelepasan katanya kan. Tapi nanti manakala dia terlambat dalam melepaskan, kalau munculnya ini sudah terjadi peristiwa, kok baru mau pelepasan, ya nggak ada artinya lah, ya kan? Iya kan? Nah, kalau pelepasan ini sudah muncul 5 waktu baru mau melepaskan, baru mau itu, ya berarti kamu adalah tumbal dalam marhamah atau dalam goro-goro. Saya rasa demikian, Mas Budi. Matur nembah nuwun, Mbah. Itu sangat amat memotivasi diri saya sendiri untuk lebih semangat, Mbah, dalam kesaksamaan perjuangan panjenengan dalam lelaku tapa berata ini, Mbah. Nggih. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Nggih. Sirap